Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin. Al-at'imatu, at'imah yaitu makanan, jamak dari ta'am. Ma yahillu, apa yang halal, minal hayawani, dari hewan, wa ma yahrumu, dan apa yang haram. Qala yahillu, halal, minal hayawani, dari hewan-hewan, kullu tahirin, setiap yang suci. Maka hewan yang najis seperti anjing dan babi tidak diperbolehkan untuk dimakan. Demikian juga bangkai, karena dia najis. Illal adamiyah, kecuali manusia, nggak boleh makan manusia ya, meskipun dia suci. Wal himari, dan himar, keledai. Wal baghli, dan bagal, bighal ya. Bagal itu peranakan antara keledai dan kuda. Wa mastukhbitha, dan apa yang dirasa jijik ya. Kadudin, seperti cacing. Wa dzubabin, dan lalat. Wa dzinnabi, dan hewan yang memiliki taring. Annab, taring. Namanya taring di sini adalah digunakan untuk memangsa. Minas sibai, dari hewan buas. Kan namiri, seperti seperti harimau. Wadhil mikhlabi, dan seperti mikhlab. Wadhil mikhlabi, dan yang memiliki kuku. Minatairi, dari burung. Kasokri, seperti elang. Ini juga diharamkan. Wa ma nuhiya, dan apa yang dilarang, an qatlihi, dari membunuhnya. Kal khuttafi, seperti khutaf. Khutaf itu burung walet. Waddifda'i, dan katak, ini juga haram. Wa ma umira, dan apa yang diperintahkan, biqatlihi, untuk dibunuh. Kal hayati, seperti ular. Wal fa'rati, dan tikus, maka ini juga haram. Wa yahillu, dan halal, dudut ta'ami, ulat pada makanan, alladzi lam yanfarid, yang belum terlepas dari makanan tersebut. Misalkan makan buah terus ada ulatnya, maka dimaafkan, tidak masalah, halal. Adapun kalau sudah diambil dari makanannya tadi, maka haram. Wasamaku, dan ikan juga halal. Wal jaradu, dan belalang. Wama yahrumu, dan apa yang haram, fil hayati, saat hidup, wal awil mamati, atau saat mati. Dud itu lalat, dud itu cacing. Dud yang ini cacing, dubab lalat. Kalau dudut to'am itu ya ulatnya bu makanan. Cacing haram. Haram, cacing. Kayaknya nggak ada manya ya di situ ya. Kok ini ada manya? Wasamaku wal jaradu, terus di situ apa? Fil hayati wal mamat, awil mamat. Nah, ini. Mana tadi? Makanya ini kok, waduh, apa ini mayahrum fil hayati wal mamat? Berarti wasamaku wal jaradu fil hayati wal mamat.
obat cacing. Kalau misalkan dia sangat-sangat dibutuhkan dan tidak ada obat lain, maka tidak masalah. Tapi kalau ada obat yang lain ya nggak masalah. Dia tetap haram dimakan. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan di situ, maka dimaafkan. Tapi kalau terdesak dan tidak ada obat lain. Taib. Ma yahillu, apa yang halal, wa ma yahrumu, dan apa yang haram, min ghairil hayawan, dari hewan-hewan selainnya, atau dari selain hewan, afan. Yahillu halal min ghairil hayawani, dari selain hewan, ma laisa bidharrin, apa yang tidak memudaratkan, wala mustakdarin, dan tidak menjijikkan, wala najisin, dan tidak najis. Wa yahrumu, dan haram, makana, apa-apa yang dia min ahadihima, salah satu dari keduanya, ya, dhar atau mustakdar, ya. Di situ min ahadihima atau min ahadihima, min ahadihima, hima, ya. Ya, maka haram apa yang salah satu dari keduanya, yaitu dhar atau mustakdar najis. Seperti apa? Kazuja atau mustakdar, ya, atau mustakdar, ya, atau najis. Ya, min ahadihima di sini maksudnya ya kembali min hadis salasah maksudnya, ya, bukan hanya terbatas pada duanya. Kazujajin, seperti kaca. Kenapa? Karena dhar, turab, ya, wa turab, dan tanah. Kenapa? Dhar, haram. Wa mukhat, dan ingus, ya, haram. Kenapa? Mustakdar, ya, karena menjijikkan. Wa mani, haram. Kenapa? Mustakdar. Wa dam, dan darah, haram. Kenapa? Najis. Laisa bikabidin, yang bukan kabid, hati, walati halin, dan tidak pula empedu atau limpa. Kabid hati, tihal itu limpa atau empedu. Al musabaqah, al musabaqatu, musabaqah ma'khudatun, diambil dari minas sabaqi, dari kata sabaq, wa huwa taqaddum, dan dia adalah taqaddum, mendahului. Hukmul musabaqah, hukum musabaqah. Hukmul musabaqati, hukum musabaqah, an-nadbu, dianjurkan, lirijali, bagi laki-laki, al-muslimina, orang-orang muslim, biqasdil jihadi, dan maksud jihad. Wal ibahatu, dan diperbolehkan, bi ghairi qasdihi, tanpa ada maksud jihad. Wal wujubu, dan diwajibkan, in ta'ayyanat, jika diharuskan, tariqan, sebagai jalan, liqitalil kufar, untuk memerangi kaum kafir. Kalau untuk latihan maka sunnah, tapi kalau untuk biasa-biasa saja, ya, misalkan hari ini lomba panah, ya, ibahah, ya, ibahah. Baik. Menjadi wajib kalau memang misalkan sudah ada persiapan peperangan, misalkan bulan depan misalkan. Wal karahatu, dan dimakruhkan, idza kanat, jika perlombaan tadi sababan, sebab, fi qitali qaribin, sebagai sebab untuk memerangi kerabat kafirin, orang yang kafir. Lam yasubballah, yang tidak mencela Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Wal hurmatu, dan dia haram, in kusida, jika dimaksudkan, biha, dengan perlombaannya tadi, muharramun, yaitu suatu yang haram, kakot itorik, seperti pembegalan. Wahia, dan dia, dan musabaqah ini, lazimatun, hukumnya wajib, fi haqqi multazimil iwad, pada diri orang yang memberikan hadiah. Makanya gini, musabaqah itu kan gini, musabaqah di surah ini, ya, musabaqah itu ada dua gambaran. Gambaran yang pertama adalah dua orang, yang satu memberikan hadiah, yang satu ikut saja. Maka dia mengatakan, kalau saya menang kamu dapat hadiah dari saya. Kalau saya kalah, kalau saya menang, maka ya tidak ada apa-apa. Ya. Maka ini diperbolehkan bagi hal-hal yang memang berhubungan langsung dengan peperangan, seperti
apa namanya gulat atau apa namanya kayak apa namanya bela diri ya, atau apa namanya atau kuda, pacu kuda atau apa, atau panah ya, dan semisalnya, termasuk kalau hari ini ya mungkin latihan menembak dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk selain itu maka diharamkan. Kenapa? Karena dia dibolehkan meskipun di situ ada unsur perjudian ya kan. Orang yang memberikan ganti, memberikan hadiah kan ada unsur perjudian. Dia bisa rugi dan bisa nggak rugi. Kalau temannya tadi menang, dia rugi ngasihkan barang ya. Tapi kalau misalkan dia menang, ya nggak terjadi apa-apa kan gitu. Maka diperbolehkan untuk hal-hal tertentu saja. Kenapa? Karena hukum asalnya itu fihi mada al-qimar, ada apa namanya unsur gambling di situ, ada unsur perjudiannya. Taib al-musabaqu alaihi. Objek perlombaan. Al-musabaqatu perlombaan takunu ada alat dawabi atas hewan, wa tusamma dan dinamakan birrihan, itu adalah rihan. Namanya apa? Ar-rihan. Kalau lomba hewan, termasuk hewan juga kendaraan kalau hari ini misalkan pesawat tempur atau tank atau apa ya. Wala tajuzu dan tidak diperbolehkan illa kecuali ala khamsati anwa, atas 5 hal atau 5 hewan. Al khail yang pertama kuda, wal ibili dan onta, wal bighali dan bighal, wal hamiri dan keledai, wal fialah dan gajah. Kenapa yang selain ini tidak boleh? Kenapa? Karena yang lainnya tidak dipakai untuk berperang di zaman itu ya. Misalkan burung onta misalkan ya, enggak masuk. Wa takunu ala sihami dan bisa juga atas alat panah atau panahan, wa nahwiyah dan yang semisalnya seperti tombak atau apa pedang. Wa tusamma bin nidal atau lempar pisau misalkan, masuk. Wa tusamma bin nidal dan itu dinamakan nidal. Ya. Syurutul musabaqah, syarat perlombaan. Syurutul musabaqati, syarat perlombaan 13 antakunal musafatu, jaraknya maklumatan diketahui. Kalau misalkan itu apa namanya perlombaan cepat-cepatan atau apa gitu ya. Wasifatul musabaqati maklumatan dan tata cara peraturan lombanya diketahui. An yakunal ma'qudu alaihi dan hadiah lombanya wa an yakunal ma'qudu alaihi afwan, bukan hadiah. Wa an yakunal ma'qudu alaihi dan apa namanya objek lombanya adalah uddata qitalin, sesuatu atau persiapan perang. Jadi sesuatu yang dipersiapkan apa? Untuk peperangan. Ya. Jadi tidak boleh kalau misalkan perlombaan semisal balap karung atau misalkan apa? Sepak bola. Wa ta'yinul markubaini dan ditentukan hewan yang ditunggangi ainan. Ya. Dengan dilihat fil muayyani untuk yang dilihat fil aqdi dalam akad. Wasifatan dan cukup sifatnya atau speknya atau gambarannya fil mausufi pada hewan yang mausuf fi zimmah, hewan yang tidak ada di situ. Mungkin perlombaannya besok atau kapan, kudanya atau apanya belum dibawa. Wa imkanu sabqi kullin dan kemungkinan mendahului setiap minhuma dari kedua orang tersebut lil akhari pada sebagian yang lain. Jadi kalau misalkan salah satunya sudah tua renta misalkan nggak bisa untuk itu ya maka nggak boleh. Wa imkanu qat'i kullin minhuma dan kemungkinan qat'i melalui setiap minhuma dari kedua orang yang berlomba tadi al masafata jarak tempuhnya bilan qita'in ya, tanpa terputus wala ta'abin dan tidak lelah. Jika hewannya misalkan hewannya sudah tua gitu ya kan nggak bisa. Wa ta'yinu raqibaini dan penentuan penunggangnya ainan faqat, yaitu harus ditentukan orangnya siapa yang menunggangi tadi.
Wa an yarkaba, dan dia menunggangi al-markubaini, hewan yang ditunggangi. Maka tidak sah kalau misalkan dia cuma melepaskan kudanya saja. Kudanya yang dilepas, balapan kuda gitu. Balapan kuda orangnya nggak naik, nggak boleh. Wal ilmu bil mali, dan mengetahui tentang harta al-masyruti yang disyaratkan, jinsan jenisnya, qadron ukurannya, wasifatan dan sifatnya. Hanya hadiahnya harus diketahui apa hadiahnya. Wajitina bu syartin mufsidin, dan menjauhi syarat yang syarat yang merusak, ya. Ya. Misalkan dia, kalau kamu mendahului saya maka kamu dapat uang 100.000 dari saya, tapi syaratnya uang tersebut harus kamu gunakan untuk ngasih makan teman-temanmu atau traktir yang lain misalkan. Nggak boleh. Ya kenapa? Kalau uang itu sudah milik orang, kita tidak boleh mempersyaratkan pada harta orang lain, kan gitu. Wa an yudkhila, dan dimasukkan, wa an yudkhila, dan keduanya memasukkan, idza kanal iwadu, jika hadiahnya minhuma dari kedua orang tersebut, muhallilan. Muhallil itu apa? Muhallil itu orang ketiga. Gambaran musabaqah, hadiahnya bisa dari satu orang yang ikut lomba tadi, atau dua-duanya ngasih hadiah. Kalau saya menang, saya kasih kamu 100.000. Kalau kamu yang menang, kamu kasih saya 100.000. Kalau ini nggak boleh. Bisa boleh, syaratnya hadirkan orang ketiga yang dia tidak bayar apa-apa. Dalam artian gini, kalau misalkan dia menang, saya bayar ke dia, misalkan Umam misalkan, Umam juga bayar ke dia. Kalau saya menang, Umam bayar ke saya, dia nggak bayar apa-apa. Ya. Kalau Umam menang, saya bayar ke Umam, dia nggak bayar apa-apa. Jadi ada orang ketiga yang tidak bayar sama sekali. Dia cuma dapat. Loh ya nggak ikut lomba. Tapi kalau menang dia dapat hadiah, kalau kalah dia nggak bayar apa-apa. Namanya muhallil. Nah kalau itu muhallil itu, kalau misalkan hadiahnya dari dua orang tadi. Kalau satu orang nggak butuh muhallil. Kuf'an, yang setara lahuma bagi kedua tadi. Kalau misalkan yang muhalilnya tadi orang yang tua renta atau orang yang anak kecil yang sangat kecil yang nggak mungkin ikut lomba, misalkan kemudian dihadirkan, nggak boleh. Wadabatuhu, dan hewannya kuf'un, yang setara lida bataihima dengan dua orang tadi. Ya'khudhu, yang dia mengambil ma'akhrajahu, apa yang dua orang peserta keluarkan. Idza sabaqahuma, jika yang ketiga tadi mendahului dua orang tadi. Wala yaghramu syai'an, dan dia tidak menanggung apapun. Idza sabaqahu, jika dua-duanya mengalahkan orang ketiga tadi. Wa an yubayyina, dan menjelaskan al-badi'u, yang mendahului, birami, untuk melempar, minhuma, dari dua orang. Nah, misalkan lomba lempar atau apa. Wa an yubayyina, dan menjelaskan qadrul gharadi, ukuran sasaran. Kalau panah misalkan diketahui ukurannya gimana. Wartifa'uhu, dan ketinggian sasaran, minal ardi, dari tanah. Ya. In dzukira, jika disebutkan, maksudnya kalau memang lombanya adalah untuk menembak satu sasaran. Tapi kalau lombanya untuk jauh-jauhan, enggak usah. Walam yaghlib urfun, dan tidak dan tidak diketahui secara uruf. Tapi kalau diketahui secara uruf, kamu tembak pohon itu, lomba itu yaitu nembak pohon itu, maka cukup pohon itu saja. Nggak perlu disebutkan tingginya, nggak perlu disebutkan ukurannya. Pokoknya pohon itu ya sudah, kan diketahui secara uruf. Suratu aqdil musabaqah. Syarat akad musabaqah. Gambaran akad musabaqah. Suratu aqdil musabaqah. An yaqula Zaidun. Zaid mengatakan li Amrin, kepada Amr, tasabaqtu ma'aka, aku berlomba bersamamu. Fa in sabaqtani, jika kamu mendahuliku,
falaka alayya dinar, maka untukmu yang wajib atasku membayar 1 dinar. Wa in sabaqtuka, dan jika aku mendahulimu, fala syai'a alaika, maka tidak ada satu kewajiban atasmu. Fayaqulu, maka mengatakan Amrun, qabiltu, saya terima. Au yaqul, atau mengatakan Zaid kepada Amr, tanadhaltu, lomba memanah ya. Aku berlomba memanah maka bersamamu. Ala an yarmiya, di mana melempar kullu wahidin, setiap dari kita, minna, dari kita, 20 anak panah. Fa in asabta fi khamsatin, jika kamu mengenai sasaran dalam 5 panahan, minha, dari 20 tadi, falaka alayya dinar, maka kamu mendapatkan atasku 1 dinar, dariku 1 dinar. Wa in asabtu fi khamsatin, jika saya mengenai fi khamsatin dalam 5 kali panah atau dalam 5 panah, minha, dari 20, fala syai'a alaika, maka tidak ada kewajiban atasmu apa-apa. Fayaqulu Amrun, kemudian Amr mengatakan qabiltu, saya terima. Au yaqulu lahu, atau mengatakan pada Amr, tasabaqna, kita berlomba, bisyart, dengan syarat, an yadkhula, ya, harus masuk, bainana, di antara kita, bakar muhallilan, sebagai muhallil. Fa in sabaqtana, jika kamu yang memenangkan kami, falaka, maka kamu mendapatkan alayya, atasku, dinar, 1 dinar. Wa in sabaqtu kuma, dan jika saya yang menang atas kalian berdua, fali alaika, maka untukku, atasmu, 1 dinar. Wa in sabaqana, dan jika mendahului kita, bakrun, bakar, falahu, maka bagi bakar, ala kulli wahidin minna, atas setiap dari kita, dinar, membayar 1 dinar. Wa in sabaqa, dan jika mendahului, ma'a ahadina, bersama dengan salah seorang kita, qasamahu, maka dibagi 2. Ya, maksudnya dia menang, ya, tapi juga disertai salah satu dari kita, maka hadiah dari salah seorang itu dibagi apa? Dibagi 2. Wa in sabaqanahu, dan jika kita memenangi, ya, atas bakar, fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban untuk bakar apapun. Fayaqulu Amrun, maka Amr mengatakan qabiltu, saya terima. Au yaqula lahu, atau dia mengatakan pada Amr, Zaid mengatakan pada Amr, tanadhalna, kita lomba panah, bisyar, dengan syarat, an yadkhula bainana bakrun, masuk di antara kita bakar, muhalilan, sebagai muhalil, ala an yarmiya, di mana melempar, kullu wahidin minna, setiap dari kita, 20 anak panah. Fa in nasabta, jika kamu mengenai, fi khamsatin minha, 5 dari 20 tadi, falaka alayya dinar, maka untukmu dari saya dapat 1 dinar. Wa in nasabtu, dan jika saya mengenai, fi khamsatin minha, 5 dalam 5 dari 20 panah tadi, fali alaika dinar, maka saya mendapatkan darimu 1 dinar. Wa in nasaba bakrun, dan jika bakar yang mengenai, fi khamsatin minha, dalam 5 dari 20 panah, falahu ala kulli wahidin minna, maka untuk bakar dari setiap kita mendapatkan 1 dinar. Wa in lam yusib, dan jika tidak mengenai, ya, fala syai'a alaihi, maka bakar tidak ada kewajiban apa-apa. Fayaqulu Amrun, maka Amr mengatakan qabiltu, saya terima. Al-aiman, sumpah. Al-aimanu jam'u yamin. Al-aiman jamak dari kata yamin. Asluha, asalnya, lughatan, secara bahasa adalah al-yadul yumna, tangan yang kanan. Kenapa dinamai seperti ini? Karena orang Arab dahulu kalau bersumpah maka dia mengambil tangan kanan temannya, salaman, ya. Tsumma utliqat, kemudian dimutlakkan, alal halifi, atas sumpah. Wa syar'an, dan secara syariat, tahqiqu amrin, ya. Tahqiqu amrin apa ya? Merealisasikan suatu perkara, muhtalimilin, yang memungkinkan, ya, yang memungkinkan.
bilafdin maksusin, dengan lafadz yang khusus. Maknanya memungkinkan di sini memungkinkan secara hissi atau akli. Ya. Misalkan saya terbang ke langit, secara asal dia nggak bisa, tapi mungkin saja secara akal bisa, mungkin orang terbang ke langit mungkin. Ada karomah misalkan, ya bisa saja. Arkanul yamin, rukun sumpah. Arkanul yamin arba'atun, rukun sumpah ada 4. Halif, orang yang bersumpah. Mahlufun bihi, yang yang dijadikan sumpah. Wa mahlufun alaihi, dan objek sumpah. Namanya bersumpah atas apa gitu ya. Wasiwatun, dan sighah. Syurutul halif, syarat orang yang bersumpah. Syurutul halif arba'atun, syarat orang yang bersumpah ada 4. Taklif, yang pertama mukallaf, balik akil. Wal ikhtiyar, dan dia mukhtar, ghairu mukrah, dia tidak dipaksa. Wan nutqu, dan diucapkan. Nah, tidak sah kalau hanya dalam batin saja, dalam hati. Wal qasdu, dan dia meniatkannya. Tapi kalau dia tidak meniatkan sumpah dalam artian yaminul lagwi, la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aminikum. Kadang kan kita dengar yang orang Arab biasanya kalau ngomong wallah zen, wallah laziz gitu. Maksudnya masalah ngomong makanan saja sumpah, dikit-dikit sumpah. Itu namanya yaminul lagwi. Nah, kalau itu nggak ada hukumnya. Maksudnya memang sudah ya jeri ala lisan. Sudah lisannya memang seperti itu. Allah kadza wallah. Tapi kalau misalkan memang dia adalah rukun sumpah harus. Ya maka itu. Makanya di sini ada al-qasd. Syurutul mahlufi bihi, syarat yang dijadikan sumpah. Syurutul mahlufi bihi, syarat yang dijadikan sumpah. Kaunuhu isman, dia adalah nama min asma'illah, min asma'ihi ta'ala, dari nama-nama Allah. Au sifatan min as-sifatihi, atau sifat dari sifat-sifat Allah. Kalau bersumpah dengan selain ini maka tidak dianggap sumpah, tidak berlaku hukum yamin. Syaratul mahlufi alaihi, syarat objek sumpah. Syaratul mahlufi alaihi, syaratnya adalah an la yakuna wajiban, dia bukan sesuatu yang wajib. Wajib di sini maksudnya adalah wajibul wujud, yaitu atau wajibul wuku'. Maksudnya memang harus gitu loh. Nggak mungkin tidak gitu maksudnya. Nggak mungkin tidak, baik secara akal ataupun secara his atau secara fisik. Contohnya misalkan mati. Secara akal dan secara realita orang pasti mati. Nggak mungkin ada orang yang nggak mungkin mati. Nggak ada. Maka kalau misalkan dia bersumpah misalkan demi Allah ya saya akan mati. Ya maka ya nggak terjadi. Maksudnya nggak masuk hukum sumpah. Soalnya apa? Soalnya mati itu wajib. Wajib terjadi, nggak mungkin. Beda kalau misalkan demi Allah saya akan terbang ke langit. Nah, maka terjadi. Lu nggak mungkin secara realita nggak mungkin. Iya, tapi secara akal mungkin orang terbang ke langit. Ya. Buktinya ada burung terbang ke langit. Ya. Secara akal ya. Huruf qasam. Nah, kalau yamin itu harus apa dengan huruf qasam? Huruful qasam salah satu. Huruf qasam ada 3. Al-ba, billahi misalkan. Wa tadkhulu, dan huruf ba masuk ala dhahiri wal mudmar, pada isim dhahir dan isim dhamir. Kembali ke ini. Misalkan billahi atau wa bihi misalkan. Maksudnya hi-nya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal waw, dan waw takhtassu khusus bil zahir, untuk isim zahir. Wallahi warrahmani, nggak mungkin wahwa misalkan, nggak bisa. Wata dan tak takhtassu bil lafdzil jalalah, tak hanya khusus untuk lafdzul jalalah. Allah, tallahi, nggak boleh ngomong tarrahman, nggak berlaku, sumpahnya nggak berlaku, nggak dianggap. Suratul yamin, gambarnya yamin. Suratul yamin an yakula Zaidun, Zaid mengatakan wallahi demi Allah la adkhulanna dara, akan masuk rumah. Atau wallahi demi Allah la aqumannal lail, aku sungguh akan bangun malam. Ya, atau dia mengatakan wallahi aqumannal lail, maksudnya bangun malam, salat malam. Wallahi demi Allah la as'adannas sama,
Sungguh aku akan naik ke langit, terbang. Ma yalzamul halif, apa yang wajib bagi orang yang bersumpah idza hanasa, jika dia melanggarnya. Maknanya melanggar ini tidak melaksanakan. Yalzamul halifu idza hanitha atau hanasa di situ? Hanitha. Ada harakatnya. Nah, hanitha ya. Harus bagi orang pesumpah jika dia melanggarnya, maknanya melanggar tidak melaksanakan, an yukaffira, untuk mengkafarohkan, untuk mengkafaroh bi ahadi salasati asya, dengan salah satu dari tiga hal. Aidki raqabatin, yang pertama membebaskan budak, mukminatin yang mukmin, salimatin yang selamat, amma yukhillu, dari hal-hal yang mengurangi bil kasbi, untuk pekerjaan, seperti cacat tangannya misalkan, maka nggak mencukupi. Harus budak mukmin, kafir nggak boleh. Yang sehat bisa bekerja dengan baik. Wa it'ami asyarati masakin, dan memberikan makan 10 orang miskin. Kulli miskinin, setiap miskin, muddan, mendapat 1 mud. Wa daf'i asyrati athwabin, dan memberikan 10 baju, lahum, untuk 10 orang miskin, likulli wahid, untuk setiap orangnya, saubun, 1 baju. Ya, satu baju, 1 pakaian. Fa illam yajid, jika tidak mendapati syai'an, sesuatu pun, shoma salasata ayyam, maka dia berpuasa 3 hari. Untuk 3 yang di awal, maka ini pilihan. Nggak harus nunggu nggak mampu membebaskan budak baru pindah ke memberikan makan. Enggak. Meskipun dia mampu memberikan makan, maka boleh dia langsung memberikan pakaian. Meskipun dia mampu membebaskan budak, tapi bisa langsung dia memberikan makanan. Nggak bisa baru ini, nggak bisa, enggak. Tapi kalau tidak bisa 3-tiganya, maka berpindah kepada puasa. Nggak boleh misalkan ada orang mampu untuk memberikan pakaian, tapi dia langsung puasa. Kenapa? Karena 3 dengan 1 ini harus urut. Kalau 3 semuanya nggak bisa, baru ke puasa. Kalau 3 salah satunya bisa, nggak boleh ke puasa. An-nadhru, nadhar. An-nadhru luwatan, nadhar secara bahasa, al-wa'du, adalah janji, bi khairin, dengan kebaikan, au syarrin, atau dengan keburukan. Wa syar'an, dan secara syariat, iltizamu kurbatin, mengharuskan 1 ibadah, lam tata'ayyan, yang tidak yang tidak fardu ain gitu ya, maksudnya yang tidak fardu ain, bisiwatin, dengan 1 sighah ya. Maka kalau nazar dengan fardu ain, maka tidak dianggap. Kenapa? Karena sudah fardu ain, nggak nazar pun sudah wajib. Dan di sini iltizamu kurbatin ya, mengharuskan apa? Dia adalah ada bentuk ibadah ya, bentuk ibadah. Kalau misalkan nadarnya bukan bentuk ibadah ya, misalkan kalau saya lulus saya akan makan tempe selama 1 minggu misalkan, nggak ada efeknya. Kenapa? Nggak ada sisi ibadahnya ya, maka dia nggak harus bayar kafarah yamin, atau dia, dan asal nggak kafarah yamin ya, dia harus melaksanakan, maka nggak ada kewajiban bagi dia. Taib. Arkanun nadri, rukun nadar. Arkanun nadri salah satu, rukun nadar ada 3. Nadir, orang yang bernadar, wa mandurun bihi, dan yang dinadarkan, wasighotun, dan sighahnya. Syurutun nadir, syarat orang yang bernadar. Syurutun nadir arba'atun, syarat orang yang bernadar 4. Al-Islam, pertama dia muslim. Fi nadri tabarrur, dalam nadar tabarrur. Nadar tabarrur itu nadar tanpa ada sebab, atau dengan sebab kebaikan. Nah, tadi yang saya jawab pada orang tadi, saya kasih contoh nadar lajaj. Nah, itu ternyata itu contoh nadar tabarrur, afwan. Jadi kalau misalkan kalau saya sembuh saya akan ini, itu nadar tabarrur, masuk nadar tabarrur. Nadar tabarrur ada 2. Nadar tabarrur mu'allak, ada nadar tabarrur mutlak. Kalau mu'allak itu misalkan saya kalau sembuh saya akan ini, itu nadar tabarrur. Nadar tabarrur harus dilaksanakan, nggak bisa kafarah. Atau mutlak, ya Allah saya mewajibkan diri saya untuk melakukan ini, nadar tabarrur. Kalau nadar lajaj itu nadar yang karena sebab ada sisi kemarahan,
Sisi kemarahan atau sisi ketidaksukaan. Misalkan, kalau saya sampai ngomong pada fulan, saya akan bayar atau sedekah 100 dinar misalkan. Atau misalkan kalau yang saya katakan ini bohong, maka saya akan sedekah infak ya, ke masjid ini 100 dinar misalkan. Nah, kalau seperti itu. Tapi kalau nadar nanti ada penjelasannya. Yang pertama adalah Islam nadar tabarrur. Islamnya apa? Nadar tabarrur. Adapun kalau nadar lajaj, maka sah meskipun dari apa? Dari orang kafir. Ya. Orang kafir mengatakan, kalau saya bohong dalam kabar ini, saya akan kasih infak di masjid ini 100 juta. Ternyata dia bohong, maka wajib untuk hakim memaksa dia membayar 100 juta ke masjid untuk infak, meskipun dia kafir. Wal ikhtiyaru, dan ikhtiar, tidak ada paksaan. Wa nufudu tasarruf fima yanziruhu, dan dia bisa bertasarruf di dalam apa yang dia nadarkan. Apa yang dia nadarkan, ya. Ya. Maka tidak boleh kalau yang bernadar adalah anak kecil, ya, mutlaq tasarruf maksudnya, anak kecil atau orang gila, ya. Wa imkanu fi'lihi lil mandur, dan kemungkinan untuk dikerjakan atau kemungkinan pengerjaannya bagi terhadap apa yang dinadarkan tersebut, ya. Ya. Maka tidak sah kalau misalkan nadar dengan sesuatu yang tidak memungkinkan untuk dia kerjakan. Ya, tidak mungkin untuk apa? Untuk dia kerjakan. Ya. Misalkan dia tidak punya harta, dia miskin, Saudi menutup akses haji, kemudian dia bernadar, saya akan haji tahun ini. Atau saya akan haji, misalkan sekarang bulan Dzulqa'dah, besok sudah masuk Dzulhijjah, misalkan saya akan haji tahun ini, enggak mungkin. Maka tidak dianggap nadarnya. Ya. Taib, syaratul mandhuri bihi, syarat yang dijadikan nadar. Syaratul mandhuri bihi, syarat dinadikan nadar, kaunuhu kurbah. Yang pertama dia kurbah, sebuah ibadah. Maka tidak boleh atau tidak dianggap kalau misalkan dia bukan bentuk ibadah. Misalkan tadi, ya, kalau saya lulus maka saya akan belikan cupang, misalkan. Ya, maka nggak dianggap nadarnya. Lam tata ayan, yang tidak fardu ain. Kalau fardu ain, ya mau nggak dia memang wajib, maka nggak dianggap nadarnya. Syartu siwatin nadri, syarat siqah dalam nadar adalah syartu siqatin nadar, syarat siqah dalam nadar lafdzun, satu lafaz yus'iru, yang memberikan isyarat bil tizam, dengan kewajiban atau keharusan. Aqsamun nadri, macam-macam nadar. Aqsamun nadri itsnan, macam-macam nadar ada dua. Yang pertama nadrul lajaj, wa nadrul tabarrur. Yang pertama nadar lajaj, kedua nadar tabarrur. Fal awal, adapun nadar lajaj yang pertama, wal hathu, dia adalah dorongan, awil man'u, atau pelarangan, au tahqiqul khabari, atau tahqiq al khabar, yaitu pemastian terhadap suatu berita, ghadaban, karena sebab marah, bil tizami kurbatin, dengan mengharuskan suatu ibadah, ya. Wasani, dan yang kedua, huwa iltizamu kurbatin, ya, dia mengharuskan suatu ibadah bila ta'liqin, tanpa ada apa? Tanpa ada takliknya, penggantungannya, au bi ta'liqin, atau dengan penggantungan, bimarhubin fihi, dengan suatu yang dia harapkan. Nah, dengan suatu yang diharapkan, misalkan kalau saya sembuh, kalau saya lulus, kalau saya bla bla bla. Wa yusamma, dan ini juga dinamakan nadra mujazatin aidan, dinamai nadar mujazah. Suratun nadri, gambaran nadar. Suratun nadri al-lajaj, syarat nadar lajaj al-muta'alliq bihi ha'al hathun, yang berhubungan dengan dorongan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Misalkan contoh, an yaqula Zaidun, Zaid mengatakan, in lam adkhul ad-dara, jika saya tidak masuk rumah ini, falillahi alayya, maka lillahi alayya itu adalah ilzam, ya. Maka ya Allah, wajib atasku an atasaddaqa, untuk bersedekah bin dinar, dengan 1 dinar. Wa suratun nadril lajaj al muta'alliqi bihi man'un, nadar lajaj yang berhubungan dengan
meninggalkan atau tidak melakukan. An yakula, misalkan Zaid mengatakan in kallamtu Amron, jika saya berbicara pada Amr, falillahi alayya dinar, maka ya Allah atasku wajib 1 dinar. Suratun Nadhiril Lajjaj al-muta'alliq bihi tahqiqul khabar, gambaran Nadhir Lajjaj yang berhubungan dengan pembenaran satu berita. An yakula, Zaid mengatakan in lam yakun al-amru, jika perkara ini ya tidak seperti kama qultu yang aku katakan, falillahi alayya, maka ya Allah wajib atasku dinarun, untuk sedekah 1 dinar. Wa suratun nadhri tabarrur, dan gambar nadhar tabarrur atau bentuk nadhar tabarrur alladzi fihi ta'liq, yang ada ta'liqnya, bimarwu bin fihi, dengan sesuatu yang diharapkan. Nah. Coba lihat. Oh iya, di sini kurang. Ya ana baca dulu ya di sini ya. Ya, gambaran nadhar tabarrur alladzi laisa fihi ta'liq, yang tidak ada ta'liqnya. An yaqula, Zaid mengatakan lillahi alayya an natasaddaqa bidinar, ya Allah wajib atasku untuk sedekah 1 dinar, gitu saja langsung. Ini yang enggak ada ta'liqnya. Kalau yang ada ta'liqnya, suratun nadhri tabarrur alladzi fihi ta'liq bimarhubin fihi al-musamma nadhrul mujazah, dan dinamai juga nadhr mujazah. An yaqula, mengatakan Zaid insyafallahu maridi, jika Allah menyembuhkanku, falillahi alayya, maka ya Allah wajib atasku an atasaddaqa, aku bersedekah bidinar, dengan 1 dinar. Hukmun nadhr, hukum nadhr. Hukmun nadhril lajjaj takhyirun nadhir. Hukum nadhr lajjaj diberi pilihan bagi orang yang bernadar, baina maltazamahu, antara apa yang harus dia lakukan, wa kafaratil yamin, atau kafarah yamin. Wa hukmun nadhri tabarrur, dan hukum nadhar tabarrur adalah ta'yin atau ta'ayyunu, ya keharusan, maltazamahu, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dilakukan an-nadhiru oleh orang yang bernadar. Baik, sampai sini, sampai qadha. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.